Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Selamat hari Selasa. Selasa ceriwis ya untuk rekan trader semuanya. Sambil senyum karena emas telah kembali lagi masuk kembali lagi ke zona 4100. Pergerakan yang sangat luar biasa dan impact dari bagaimana taruhan pemangkasan tingkat suku bunga yang semakin naik, semakin tinggi, kemarin 71%, inilah yang membuat emas terbang tinggi untuk sementara ini. Kita akan lihat nanti hingga akhir bulan nanti, hingga pertemuan FOMC nanti, tanggal 10 Desember nanti. Tapi sebelumnya rekan trader, kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kemudian kita lanjut di materi tema harian kita dan kita akan mencoba memprediksikan pasar di hari ini. Oke, kita mulai langsung rekan trader semuanya. Rekan trader, pergerakan dan pertempuran yang terjadi di hari kemarin sangat luar biasa untuk indeks dolar Amerika. Pada prinsipnya indeks dolar Amerika bergerak sangat datar. Sempat turun di 99.658, dia naik lagi di 99.907, tapi akhirnya ditutup di seputaran 99.805. Dan untuk euro angkel saham dolar, mengalami penguatan yang sangat signifikan hingga menuju 1.15457, walaupun akhirnya jatuh dan ditutup di seputaran 1.15188. Dan untuk pound sterling luar biasa. Naik turun, tapi akhirnya lebih memiliki kecenderungan bullish dan ditutup di posisi 1.31023. Sorry rekan trader, batuk sedikit dulu. Nah, batuk dulu. Untuk gold memang benar-benar seng ada lawan. Benar-benar seng pun jadi, tidak ada lawan pun jadi. Gold terbang tinggi rekan trader. Kemarin gold naik hingga level 4141. Hari ini udah 4156. Apakah tendensi penguatan akan semakin kuat? Karena kalau kita lihat grafik, kemungkinan rally Paris Dakar akan terjadi terhadap emas dan tujuannya sudah barang tentu akan mencoba naik ke 4206. Tapi Belanda masih jauh rekan trader. Kita akan konsentrasi dulu pada perdagangan hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang seperti biasa rekan trader, tendensi bullish masih tetap ada. Dia kembali naik ke 157.170 walaupun akhirnya kemarin ditutup di seputaran 156.947. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar rekan trader. Dan untuk tema harian kita hari ini sangat luar biasa. Tema yang akan coba saya angkat hari ini adalah tentang gold mencari dorongan baru menjelang rilis data Amerika Serikat alias angkel saham. Nah, rekan trader, gold mencari dorongan baru. Kita tahu rekan trader, gold hari Senin lalu sangat luar biasa. Kenaikannya hingga menuju 4.100 lebih. Saya lihat dulu 4.100 berapa ini. Kita lihat dulu. Nah, gold kemarin itu hingga menuju 4.138. Hari ini udah 4.158. Dan kita udah bisa lihat rekan trader bahwa sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa bagaimana pergerakan sangat luar biasa. Saya akan mencoba memberikan gambaran buat rekan trader. Kunci utama gold bisa naik ke rekor tertinggi mingguan maksudnya ya adalah bagaimana pola pergerakan yang menyatakan probabilitas 10 Desember the Fed meeting sudah mencapai 81 untuk pemangkasan tingkat suku bunga. Nah, ini dia rekan trader.
sudah mencapai 81 dari hari Jumat lalu 35%. Saya sudah bilang buat rekan trader semuanya bahwa kunci utama pemangkasan tingkat suku bunga adalah bagaimana kita melihat data non-farm payroll. Walaupun itu data antara, tapi data non-farm payroll ini sebagai kunci utama bagaimana pergerakan yang terjadi di pasar dan bagaimana statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Kita lihat para pejabat The Fed memang akhirnya sudah menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan ya peluang besar untuk pemangkasan tingkat suku bunga ini akan dilakukan. Rekan trader. Dan apa yang terjadi rekan trader? Dulu waktu pemangkasan tingkat suku bunga waktu kemarin dibilang hawkish. Tiba-tiba jatuh sampai 35. Dan saya bilang buat rekan trader semuanya, kata Jeremy Powell bahwa kemungkinan bisa saja tidak dilakukan. Tapi kan saya sudah bilang berkali-kali bahwa yang namanya data kan belum masuk rekan trader. Data kan belum masuk. Tapi setelah data sudah mulai dibukakan lagi, pasca shutdown ini dibukakan lagi, data sudah mulai masuk, pasar berubah. Hari Kamis lalu, hari Jumat lalu masih berada di posisi 35%. Tapi rekan trader lihat, kemarin 71, hari ini 81. Inilah yang menjadi alasan pasar bergerak. Dan pasar menyatakan bahwa pemangkasan suku bunga sebesar 81% dan membuat tendensi pasar itu bergejolak sehingga membuat pasar bergeliat. Membuat emas kembali naik lagi, sudah sampai di 4.100, sudah 2 kali pertempuran, 2 kali penyerangan, 2 kali gagal. Inilah yang ketiga kali. 4.200 turun lagi ke 4.000, sempat keluar dari 3.900. Dia naik lagi 4.100, dia turun lagi keluar dari 4.000, 3.900. Sekarang dia udah mencapai 4.100. Sepertinya ada istilah di luar bahwa, saya udah nggak mau bilang lagi deh, ada istilah di luar yang menyatakan bahwa yang ketiga kali selalu yang paling terakhir. Dan ini adalah percobaan yang ketiga kali. Saya berasumsi bahwa percobaan yang ketiga kali ini mungkin sudah mencapai jalannya. Dan dari sini saya bisa bilang bahwa dengan segmen-segmen yang terjadi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan membuat emas sudah kembali lagi ke level 4.100 menuju 4.200. Ini merupakan tanda-tanda yang sangat bagus. Bintang sudah mulai kelihatan rekan trader ya. Dan kita akan lihat rekan trader semuanya. Hari ini nanti malam kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi akan ada data-data yang akan dikeluarkan. Penjualan retail, harga produsen, ya, kepercayaan konsumen, ini adalah data-data kunci yang akan mencoba pergerakannya. Ini akan menguji pergerakan pasar, pergerakan dolar Amerika, dan sudah barang tentu akan menguji emas. Kita lihat apakah emas akan lulus dari ujian ini. Dan apabila emas lulus dari ujian ini, saya berkeyakinan bahwa 4.100 lebih menuju 4.200 sepertinya akan dejavu lagi, akan terulang lagi. Walaupun ya Belanda masih panjang sih rekan trader semuanya. Tapi ya dengan data-data yang akan dikeluarkan dan sentimen-sentimen yang menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini akan terjadi, inilah yang menggerakkan pasar rekan trader sehingga pasar emas bergejolak lagi, pasar emas berhasrat lagi, pasar emas ingin mencoba sesuatu yang sangat luar biasa dan kemungkinan besar pasar emas akan mencoba mencapai level ketinggian terbaru. Jalan menuju 4.200 lagi dikejar. Karena untuk mencapai hal yang klimaks harus dilalui oleh sesuatu yang enak-enak dan sangat luar biasa. Dan oleh karena itu rekan trader, sekarang adalah saatnya untuk diuji. Apakah emas
akan bisa naik menuju 4.200, ujian pertama hari ini akan dilalui. Dan kita akan lihat. Kalau dia bisa melewati ujian ini, emas akan naik luar biasa pada hari ini. Tapi kalau saya lihat grafik teknikal, ya memang arahnya ke sana sih. Tapi kita akan lihat rekan trader, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi setidaknya data ekonomi Amerika akan menjadi ujian terkuat emas pada awal minggu ini. Terima kasih rekan trader semuanya. Kita langsung masuk rekan trader, analisa teknikal. Taunya rekan trader kalau dengan saya itu santai aja. Kita ketawa-ketawa tapi selalu ada ilmu yang ada. Oke rekan trader, kita masuk. Indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari ini kita lihat rekan trader bahwa pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika saat ini sepertinya, kalau saya melihat dari kacamata saya, ada sedikit peluang untuk kembali lagi menuju level terendah rekan trader. Analisa saya ini, menurut saya indeks dolar Amerika ini bisa kembali lagi jatuh ke level terendah di posisi 99.642. Tapi tetap peluang untuk naik masih ada. Tapi pada prinsipnya dia masih tetap akan bergerak di seputaran 99 rekan trader ya. Level ketinggiannya juga bisa 99.968. Tapi secara garis besar saya mau bilang bahwa 99 adalah level yang akan sangat bisa dilalui hari ini oleh indeks dolar Amerika. Euro angkel saham dolar hari ini. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, secara garis besar kalau saya lihat euro angkel saham dolar ini agak sedikit memiliki tendensi untuk kembali lagi ke level tertinggi. Analisa saya menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa naik hingga level tertinggi maksimal di posisi 1.15420, walaupun hati-hati juga bahwa peluang untuk jatuh masih tetap ada dan dia bisa kembali lagi jatuh ke level terendah di posisi 1.15029. Nah, ini dia. Ini dia arah pergerakan pada euro angkel saham dolar. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat pound sterling hari ini sangat luar binasa rekan trader semuanya. Pound sterling hari ini sepertinya dia mendapatkan gairah baru rekan trader, gairah baru. Dan pound sterling menurut saya hari ini kemungkinan dia akan mencoba naik. Analisa saya dia akan mencoba hingga level tertinggi maksimal itu menurut saya di seputaran masih naik lagi nih 1.31339 ya. Walaupun hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan dia akan mencoba kembali lagi ke level terendah itu di seputaran 1.31035. Nah, ini dia gairah dari pound sterling. Sedangkan untuk gold rekan trader kita lihat. Nah, ini kalau gold rekan trader semuanya, gold ini dalam analisa saya lihat gold ini akan memang kemungkinan besar dia masih punya peluang untuk naik rekan trader, tapi hati-hati serangan balik. Nah, menurut saya ini adalah hal yang biasa. Menurut saya gold ini kalaupun dia turun, ya dia akan mencoba turun hingga level terendah dia itu di posisi yang paling terendah di seputaran 1116. Tapi hati-hati, dia akan mencoba kembali naik lagi. Rally Paris Dakar terjadi lagi di 4179. Jadi 4179 level tertinggi dan level paling terendah itu di seputaran 4116. Ini adalah level yang bisa terjadi pada gold di hari Selasa yang penuh ceriwis ini rekan trader semuanya. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Sepertinya USD yen Jepang hari ini agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader dan tanda-tandanya itu sudah mulai kelihatan. Analisa saya bahwa USD yen Jepang ini akan mencoba melemah hingga level terendah di seputaran 156.312. Tapi hati-hati bahwa serangan balik mendadak bisa menyerang jantung pertahanan dan membuat USD yen Jepang kembali naik di posisi 156.947. Oke rekan trader, ini adalah teknikalnya. Tadi kalender ekonomi sudah saya bawakan buat rekan trader semuanya. Dan jangan lupa juga kita lihat yang versi kecil-kecilnya ini akan ada di sini ya. Ya, untuk sementara kayaknya tidak ada pidato. Pidato sudah ada tadi malam jam 2
dini hari dari daily, ya ini adalah kalender ekonomi. Dan jangan lupa juga untuk bergabung bersama Amarket. Ini adalah website resmi Amarket. Silahkan bergabung. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat, analisa terus. Jadikan analisa yang punya Amarket ini sebagai acuan untuk rekan trader. Tapi tetap gunakan analisa punya rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.